Baiklah, pada pagi hari ini kita akan mendiskusikan tentang Lubabut Ta'wil fi Ma'anit Tanzil karya Al-Khazin. Nama lengkapnya adalah Alauddin Abul Hasan Ali Ibnu Muhammad Ibnu Ibrahim Ibnu Umar Ibnu Khalil Asy-Syaikhi Bilha Al-Muhmilah Al-Baghdadi Asy-Syafi'i Al-Khazin. Jelas ya, berarti Al-Khazin ini adalah menganut madhab Syafi'i. Kemudian beliau lahir di Baghdad pada tahun 678 Hijriah dan wafat pada tahun 741 Hijriah di kota Halab atau Aleppo. Ada dua nama Al-Khazin, jadi di dalam sejarah itu ada dua nama Al-Khazin yang dipredikati Al-Khazin, yaitu satu ahli astronomi yang hidup sampai sampai abad ke-4 Hijriah. Kemudian yang satunya lagi mufasir yang hidup sampai tahun 8 Hijriah. Nah, di dalam pembahasan kita kali ini Al-Khazin adalah seorang mufasir yang hidup sampai tahun 8 Hijriah. Bisa dilihat dari tahun wafat beliau yaitu tahun 741 Hijriah. Kemudian beliau berguru pada Ibnu Ad-Dawalibi di Baghdad, kemudian Al-Qasim Ibnu Mudhaffir, kemudian ada Waziroh binti Umar di Damaskus. Karena sibuk dengan berbagai aktivitas ilmiah dan beliau ini bisa juga disebut perbendaharaan ilmunya itu cukup banyak, yaitu selain beliau adalah seorang mufasir, beliau juga seorang muhaddis dan beliau juga seorang sufi. Maka dari itu predikat Al-Khazin dilekatkan kepadanya. Kemudian bisa dilihat karya-karya dari Al-Khazin. Yang pertama adalah master opusnya ya, yaitu Lubabut Ta'wil fi Ma'anit Tanzil, kemudian Syarhu Umdatul Ahkam, kemudian ada Maqbul Al-Manqul, kitab hadis yang terdiri dari 10 jilid. Nah, untuk kitab yang terakhir, Maqbul Al-Manqul ini, beliau mengumpulkan hadis dari Musnad Asy-Syafi'i, kemudian Musnad Ahmad bin Hambal, kemudian dari Kutubus Sittah, kemudian dari Al-Muwatta, kemudian dari Sunan Ad-Darul Qutni. Selain itu beliau juga mengulas Sirah Nabawiyah. Kemudian Al-Khazin merupakan ulama sufi yang berkepribadian baik dan juga mempunyai kelebihan yaitu berwajah tampan. Kemudian karakteristik tafsir Al-Khazin dan latar belakang penyusunannya. Jadi kalau kita lihat di kitabnya secara langsung itu ada judul besar yang bertuliskan tafsir Al-Khazin. Jadi sekilas kalau kita tidak terlalu jeli bahwasanya tafsir tersebut mempunyai maudhu atau mempunyai judul tafsir Al-Khazin. Tapi ternyata di bawahnya itu ada subjudul yaitu ada tulisan Lubabut Ta'wil fi Ma'anit Tanzil. Nah, ini adalah judul yang sebenarnya. Tafsir Al-Khazin ini berarti dinisbahkan dari gelar yang diperoleh oleh Al-Khazin, karena di dalam muqaddimahnya beliau kembali menegaskan bahwasanya sama itu Lubabut Ta'wil fi Ma'anit Tanzil. Hal ini yang mengindikasikan bahwasanya judul asli dari kitab tafsir tersebut. Nah, kitab tafsir tersebut selesai disusun pada hari Rabu 10 Ramadan 725 Hijriah. Kemudian yang perlu diketahui lagi bahwasanya kitab tafsir ini adalah ikhtisar atau rangkuman dari kitab tafsir Ma'alimut Tanzil karya Al-Baghawi. Nah, nanti kita bahas tentang Ma'alimut Tanzil di minggu depan. Nah, kemudian menurut Ibnu Taimiyah, tafsir Al-Baghawi itu juga merupakan ikhtisar dari tafsir karya Ats-Tsalabi, yaitu yang berjudul Al-Kasyfu wal Bayan an Tafsiril Quran. Jadi Al-Baghawi ini sudah meringkasnya dari tafsir Ats-Tsalabi, kemudian diringkas lagi oleh Al-Khazin. Nah, Al-Khazin secara terbuka dalam muqaddimah tafsirnya menyatakan bahwasanya beliau sekedar menukil dan menyeleksi dari kitab induknya. Jadi beliau tidak menuangkan pemikirannya sama sekali di dalam tafsir tersebut. Nah,
hal ini semakin, karena beliau hanya menukil saja, maka hal ini semakin memperjelas posisi beliau sebagai seorang mukhtasir atau sebagai seseorang yang meringkas seperti itu. Nah, kemudian kenapa kok Al-Khazin ini menjatuhkan pilihan untuk meringkas dari tafsir Al-Baghawi? Karena menurut beliau tingginya kualifikasi tafsir Ma'alimut Tanzil dan kekaguman Al-Khazin kepada Al-Baghawi yang mempunyai intelektualitas yang tinggi dan patut menjadi panutan. Nah, maka dari itu ini dalam tanda kutip beliau mungkin kagum dengan Al-Baghawi secara personal, jadi beliau memutuskan untuk meringkas kitab karya Al-Baghawi tersebut. Nah, pujian di atas bukanlah klaim mutlak ya, bahwasanya memang tafsir Al-Baghawi itu seperti apa yang disebutkan. Bisa jadi karena hanya subjektivitas saja, misalkan Al-Khazin dan Al-Baghawi ini semadhab, kemudian atau justru pujian tersebut adalah hiperbolisme versi Arab. Hiperbolisme versi Arab itu bisa jadi ketika kita memberikan pujian itu kan seperti testimoni ya. Jadi ketika kita disodori sebuah karya kemudian membuat testimoni, maka cenderung pujian tersebut terlalu hiperbola seperti itu. Nah, sistematika dan metode penyusunan dari tafsir Lubabu Lubabu Takwil ini. Jadi tafsir ini disusun dengan tartib mushafi, yaitu dari surah Al-Fatihah hingga surah An-Nas, tetapi dengan menggunakan manhaj tahlili, akan tetapi ada perbedaan pendapat apakah tafsir Lubabu Takwil ini termasuk golongan bil ma'thur atau golongan bil ra'yi. Nah, jika dilihat dari tafsir wal mufassirun, Adz-Dzahabi ini mengelompokkannya di dalam tafsir bil ra'yi, tetapi setelah dibaca lebih detail, nanti silahkan di cross check di kitab tafsir wal mufassirun bahwasanya sesungguhnya tafsir Lubabu Takwil ini menggunakan tafsir bil ma'thur. Karena apa? Di beberapa ketika beliau ini menafsirkan ayat di dalam Al-Quran, maka beliau akan mencantumkan riwayat-riwayat di dalamnya. Dan ada juga yang mengatakan tafsir bil ra'yi, ini adalah termasuk Al-Farmawi. Padahal kitab tafsir ini kan adalah kitab ringkasan dari Al-Baghawi ya. Sedangkan Al-Baghawi itu kitab tafsirnya itu masuk kepada kitab tafsir bil ma'thur. Jadi kan secara logika bagaimana bisa, kan tadi sudah dijelaskan di awal bahwasanya Al-Khazin ini hanya semata-mata meringkas. Kalau meringkas itu kan beliau berarti menukil plek, jadi tidak ada pemahaman beliau tidak berkontribusi untuk memberikan kepemikiran beliau. Maka dari itu seharusnya tafsir ini masuk kepada tafsir bil ma'thur, karena kitab induknya sendiri itu termasuk kepada tafsir bil ma'thur. Nah, tetapi bisa jadi bahwasanya sebab yang memungkinkan dimasukkan tafsir Al-Khazin ini ke dalam corak tafsir bil ma'thur adalah adanya realitas bahwa tafsir ini mengumpulkan nukilan dari berbagai kitab tafsir yang ada sebelumnya. Jadi ketika beliau menukil dari kitab-kitab tafsir sebelumnya itu adalah bentuk dari ra'yun beliau. Jadi inisiatif beliau itu dinilai sebagai ra'yun. Nah, kemudian sebelum memulai tafsirnya, Al-Khazin
menjelaskan terlebih dahulu tentang 5 hal, yaitu fadilatul Quran dan mentilawahkannya dan mempelajarinya. Itu beliau mencantumkan beberapa riwayat. Kemudian yang kedua, ancaman barang siapa yang menjelaskan Al-Quran tanpa ilmu dan ancaman barang siapa yang menghafal Al-Quran kemudian melupakannya dan tidak merawatnya. Itu juga beliau mencantumkan riwayat-riwayat, kemudian tentang kodifikasi Al-Quran dan kronologi turunnya ayat, kemudian Al-Quran diturunkan dengan sab'atu ahruf, kemudian makna tafsir dan takwil. Itu beliau jelaskan sebelum beliau menafsirkan di dalam kitab tafsirnya. Nah, ini adalah contoh-contoh dari penafsiran Al-Khazin. Yang pertama adalah perhatian Al-Khazin terhadap cerita Israiliyat. Nah, ini bisa masuk kepada kekurangan dari tafsir Al-Khazin. Di dalamnya ditemukan cerita-cerita Israiliyat, salah satunya ketika beliau menafsirkan surah Shad ayat 21 sampai 24, yaitu diceritakan di situ bahwasanya ketika Nabi Daud sedang berada di mihrabnya, kemudian datanglah ada redaksinya di sini kaki soti syaiton aladi tumathilul Daud fi surati Hamamah, yaitu setan menyamar sebagai seekor burung merpati yang dari emas dengan warna yang sangat bagus sekali. Kemudian sayapnya itu terdiri dari mutiara dan jamrud. Nah, kemudian terbang, kemudian hinggaplah di kaki Nabi Daud yang beliau sedang ada di mihrabnya. Karena Nabi Daud tertarik kepada merpati tersebut, kemudian Nabi Daud mengikuti merpati tersebut. Nah, kemudian ketika mengikuti merpati tersebut, Nabi Daud tidak sengaja melihat seorang perempuan yang sedang terlihat auratnya. Nah, perempuan tersebut bernama Tasyayyu. Nah, perempuan tersebut sudah mempunyai suami yang bernama Uriyah bin Suro. Nah, dan pada saat itu Nabi Daud langsung jatuh cinta kepada Tasyayyu. Nah, akhirnya bagaimana caranya Nabi Daud berusaha untuk mendapatkan perempuan tersebut. Akhirnya beliau mengutus suami dari perempuan tersebut untuk maju ke medan perang dan akhirnya gugur di medan perang. Nah, setelah itu beliau meminang Tasyayyu. Nah, kemudian suatu hari ada 2 orang yang berselisih, kemudian akhirnya Nabi Daud memberikan keputusan atas perselisihan orang tersebut, tetapi malah orang tersebut mengingatkan bahwa Nabi Daud ini telah berbuat zalim seperti yang sudah diceritakan tadi. Ternyata 2 orang tersebut adalah malaikat. Nah, bisa dilihat di sini bahwasanya dari cerita Israiliyat di atas sangat ganjil ya, bisa dikatakan ganjil. Apakah mungkin seorang nabi melakukan hal itu? Nah, maka dari itu ini adalah kisah Israiliyat yang tidak bisa diterima karena tidak sesuai dengan syariat. Nah, kemudian di akhir cerita ini Al-Khazin menyebutkan bahwasannya jika memang cerita tersebut tidak sesuai atau tidak pantas disandarkan kepada Nabi Daud, tapi tidak ada klarifikasi yang lebih lanjut tentang hal itu. Nah, kemudian perhatian Al-Khazin terhadap sejarah. Jadi beliau menjelaskan secara detail, misalkan di surah Al-Ahzab ayat 9, beliau menerangkan tentang perang Khandaq dengan detail sekali, dan juga di dalam surah Al-Ahzab beliau menerangkan tentang perang Bani Quraidah dengan detail sekali. Itu adalah salah satu bukti bahwa beliau menaruh perhatian lebih terhadap sejarah. Nah, kemudian perhatian Al-Khazin terhadap fikih. Nah, contohnya di
Surah Al-Baqarah ayat 226 tentang hukum suami yang mengilak istrinya. Nah, yang kemudian salah satu ciri khas beliau itu beliau membuat furuk-furuk atau membuat fasal-fasal di setiap penafsirannya, yaitu yang pertama, hukum jika suami bersumpah tidak akan menggauli istrinya selama atau lebih dari 4 bulan. Kemudian bagaimana hukumnya jika kurang dari 4 bulan. Kemudian bagaimana hukumnya bagi yang sudah didukhul kemudian yang kurang dari 4 bulan. Ini salah ya. Ini masih bukan perempuan yang sudah didukhul. Kalau perempuan yang sudah didukhul itu yang di poin surah Al-Baqarah ayat 228. Jadi kalau yang ini poin ketiga, ini adalah hukum jika suami bersumpah dan tidak menggauli istrinya selama 4 bulan. Kemudian yang keempat, perbedaan waktu ilak antara orang merdeka dan budak. Kemudian beliau juga mencantumkan perbedaan madhab di dalamnya. Kemudian yang keempat, ketika mengakhiri ilak dengan watak, apakah wajib membayar kafarat atau tidak. Nah, di sini beliau menyajikan beberapa pendapat dari imam madhab, tetapi bedanya dengan tafsir Tobari atau tafsir Qurtubi, beliau tidak melakukan tarjih. Nah, kemudian karena beliau ini adalah seorang sufi, maka beliau juga menaruh perhatian lebih terhadap mau'idhah. Jadi ketika menafsirkan surah As-Sajdah ayat 16, yaitu tentang fadilah qiyamul lail dan himbauan untuk melakukannya. Jadi beliau menampilkan beberapa riwayat yang ditafsirkan yang ditakhrij oleh Imam Bukhari, Muslim dan juga Tirmidzi. Jadi jelas ya bahwasanya di dalam kitabnya itu sebenarnya termasuk golongan tafsir bil ma'thur, tapi karena beliau itu hanya menukil, maka tafsir ini termasuk tafsir bir ra'i. Oke, terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.